Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, astagfirullah, kita hari ini bertemu di majelis ilmu dari Selasa sore ini yang kita akan melanjutkan kitab Tauhid. Sebelumnya untuk informasi, insyaallah Selasa depan saya pulang kampung. Kalau nggak Selasanya mungkin dari Ahad ya, cuman belum sepakat karena lihat sikon ya. Yang pasti ada saudara adik ipar yang akan menikah, dan juga doakan saja dari Ikhwatifillah semoga lancar di hari Rabu nanti. Jadi saya izin pekan depan, bisa jadi seminggu ya. Jadi pekan depan libur ya, untuk Selasa dan Kamisnya ya. Nanti saya beritahu lagi ya, minimal hari Sabtu lah ya. Hari Sabtu sudah ada informasi. Karena kalaupun Kamis sudah pulang, ya masih capek juga dari sana ya. Langsung sini gitu ya. Ya bisa aja kalau masih muda, mungkin insyaallah ya. Tapi ya qadarullah, mungkin lihat kondisinya dulu ya. Jadi saya dengan istri mungkin hanya, kalau saya hanya sampai hari Kamis ya, itu aja ya. Pastinya insyaallah Kamis sudah pulang ya. Cuman jam berapanya itu mudah-mudahan siang sudah sampai sini gitu ya. Jadi untuk tema hari ini tauhid, besok fikih. Sehingga untuk halal nanti bisa itu ya di waktu yang lain. Bab 66 tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemuliaan tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Abdullah bin Asy-Syikhir menuturkan, tatkala aku ikut pergi bersama suatu dengan delegasi Bani Amir menemui Rasulullah SAW, kami berkata, anta sayyiduna. Qala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Engkau adalah sayyid, Tuhan kita. Maka beliau bersabda, sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Qulna, lalu kami berkata, wa'af daluna wa'a'lamuna taulan, dan engkau adalah yang paling mulia dan yang paling agung kebaikannya di antara kita. Faqala ulu
Bikaulikum, beliau pun bersabda, au ba'di kaulikum, wala yastaj liannakumus syaiton, gitu ya. Sudah dikirim ya, masalah 66 nih. Jadi kalau mau skalanya udah gampang gitu ya, di Telegram ya. Udah belum? Nanti cek lagi ya. Dan engkau adalah yang paling mulia dan yang paling agung kemuliaannya di antara kita. Dia pun bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar bagi kamu sekalian dan janganlah engkau terseret oleh syaitan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu bagus. Dua hadis lagi, karena ini dua hadis ya. Beriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairona wa bana khairina, wahai orang yang paling baik di antara kita dan putra orang yang paling baik di antara kita, wa sayyidana wa bana sayyidina, wahai tuan kita dan putra tuan kita. Faqala ya ayuhan nas, maka ketika itu sabda beliau, wahai manusia, qulu biqaulikum wala yastah wiyanakumus syaitanu. Ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terbujuk oleh rayuan syaitan. Ana Muhammadun, saya Muhammad, Abdullahi wa Rasulih, hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tara fa'uni fauqa manzilatil lati anzalani ya Allahi azza wa jalla. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah azza wa jalla. Riwayat Nasai dengan sanad yang jayyid juga ya, sanad yang bagus. Kandungan bab ya, ini peringatan pada para sahabat agar tidak bersikap berlebihan pada beliau. Nah, bab ini ya, ini penjelasannya menunjukkan bahwa tauhid tidak akan sempurna dan murni kecuali dengan menghindarkan diri dari setiap ucapan yang menjurus kepada perlakuan yang berlebihan kepada seorang makhluk, karena akan dikhawatirkan menyeret ke dalam syirik. Nah, sinilah kita harus berhati-hati ya, dari mengkultuskan ya. Para sahabat saja diingatkan agar tidak mengkultuskan Nabi, karena akan menjadi kekhawatiran terseret pada kesyirikan gitu ya. Apalagi kita ya, itu ini pengkultusan itu memang sejatinya sudah diperingatkan ya gitu. Dan zaman sekarang kan masih dikultuskan tuh ya gitu. Bahkan ya orang biasa dikultuskan, ulama dikultuskan, bisa mengatakan inilah, mengatakan itulah, gitu. Kultus juga sama aja, sampai kotorannya dikultuskan, ya. Masya Allah. Ini harus hati-hati ya. Kedua,
orang yang dikatakan kepadanya engkau adalah Sayyid. Sayyid itu tuan tuh ya, tuan kita. Syawiyahnya menjawab Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini kita nggak dulu bicara tentang fikih ucapan Sayyidina ya. Ya, tapi itu mah nantilah ya. Pelajaran fikih lah ya, si berat gitu ya. Jadi ini bentuk kerendahan hati Nabi aja gitu. Tidak mau disebut Sayyid ya, Gusti lah gitu. Tidak mau. Yang lain disebut Gusti ya Allah gitu. Yang memiliki sifat yang mulia, maha mulia, yang maha agung, dengan segala keagungannya gitu ya. Ya Nabi tidak layak gitu ya. Karena itu beliau menegaskan hamba dan rasulnya gitu ya. Nah itu. Sehingga kalau saja Rasulullah berendah hati, maka seorang hamba itu ya dengan profil, dengan gelar atau apapun ya, selayaknya rendah hati. Tidak boleh menyombongkan diri. Rasulullah saja perhatikan kerendahan hatinya pada para sahabat. Walaupun beliau maksum, ya. Tapi inilah bagaimana kerendahan hati beliau. Ya. Tidak mau disebut Sayyid, ya. Ya. Tiga, Rasulullah memperingatkan kepada para sahabat agar tidak terseret dan terbujuk oleh setan dalam mereka tidak mengatakan kecuali yang sebenarnya. Nah itu ya, setan itu kadang jurus-jurus ya, punya kode-kode lah gitu bahasa sekarang mah ya, punya jurus-jurus lah gitu, punya rumus-rumus lah gitu. Gitu ya, dikatakan dengan gurunya ini apa, punya ini punya itulah gitu, kehebatannya inilah itulah gitu. Akhirnya dikultuskan bagaimana ya si guru ini itu ya, punya apalah gitu, punya keramat lah katanya itu kan, apa jangan sekarang tuh ya gitu ya, itu juga mungkin masih ada ya. Ini diperingatkan juga pada para sahabat. Yang keempat, Rasulullah bersabda, aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukan yang sebenarnya yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa ya sebenarnya? Allah mengatakan Nabi itu ya hamba dan Rasulnya. Tidak ingin Nabi dikatakan lebih dari itu ya. Bahkan dikatakan yang paling baik dari orang-orang yang baik, atau dikatakan yang paling baik, keturunan paling baik dan sebagainya gitu ya. Gak mau Nabi itu ya gitu. Ya. Itu bentuk kerendahan hati beliau. Maka itulah sejatinya. Ini sebenarnya kan judul dari bab 66 itu kan upaya Nabi dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Ya, ini menjelaskan babnya bahwa sampai segitunya Nabi itu perjuangannya dalam menjaga kemurnian tauhid para sahabat, apalagi di masa ini ya gitu. Di masa ini bahkan orang zaman sekarang lah gimana lah dengan segala sesuatu canggih lah gitu, orang mengatakan A, B ya. Dalam media dianggap perkataannya luar biasa, perkataannya dianggap mantap dan bagaimana gitulah gitu ya, hanya dikeramatkan di gimana gitu ya, perkataan yang dia katakan di media ya. Nah, itu juga sebenarnya mendekati, walaupun tidak
secara zahir itu mengkultuskan, tapi itu mendekati ya. Oh, diagungkan ya perkataan dia. Dan sekalinya kalau ada yang menasihati sesuai dengan Quran dan Sunnah, ditolak dengan perkataan si YouTubers gitu. Si YouTubers mengatakan B, Quran mengatakan A, udah B aja kata si YouTubers itu. Baik lah ya. Berat lah ya nah gitu ya. Itu sama saja itu ya. Harus hati-hati ya. Ya, ibadah tinggal satu bab lagi kitab tauhid. Jadi kita mau tamat nih. Nanti terusin aja. Tadinya mau akidah wasitiyah. Kalau misalnya mau yang lain bisa terlalu tinggi ya ada ya. Dikaji ya gitu. Ini juga sebenarnya udah tinggi gitu ya. Berat itu. Cuman ya saya ingin menyampaikan sesuai kadarnya aja ya. Walafikum walafiminkum rabbana atina barakallahu ya sudah benar. Aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.